Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 9 Pendidikan Pancasila mata kuliah wajib kurikulum Universitas Sumatera Utara ingin menyampaikan diskusi dalam bentuk siaran radio penerapan pelaksanaan sikap perilaku toleransi terhadap sesama dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh kami sebagai mahasiswa. Latar belakang dari pemilihan tema dalam siaran dan diskusi kali ini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, suku, etnis, dan bahasa yang beragam atau disebut juga dengan mega cultural diversity. Hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu negara yang sangat rentan dengan berbagai konflik. Konflik yang terjadi adalah seputar sikap intoleransi oleh sesama umat beragama, dan sikap intoleransi tidak muncul dengan sendirinya. Pembentukan sikap pada diri setiap individu tentu tidak lepas dari kebudayaan, pendidikan, pengalaman pribadi, pengalaman dari nilai-nilai ajaran agama, serta media massa. Maraknya kasus intoleransi tersebut harusnya menjadi perhatian oleh kita masyarakat, khususnya mahasiswa. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Reza Angger Riziko, NIM 210905070. Dari program studi antropologi sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dan selanjutnya ada Arwal Hafizon Hasibuan NIM 210200605 dari Fakultas Hukum. Ada Ivana Grace Puru sendiri NIM 210200625 dari Fakultas Hukum. Selanjutnya ada Nadila Ridwan, NIM 210200302 dari Fakultas Hukum. Selanjutnya ada Hogio Ebenezer, NIM 210200581 dari Fakultas Hukum. Selanjutnya ada Tengku Nabila, NIM 210200668 dari Fakultas Hukum. Selanjutnya ada Rizka Sianturi dari Fakultas Hukum, NIM 210200117, dan yang terakhir ada Gusrian Siregar, NIM 210200538 juga dari Fakultas Hukum. Untuk pembukaan diskusi mungkin kita bisa lanjut ke Gus Rian. Jadi Gus Rian, bagaimana pandangan Anda terhadap keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia? Silakan disampaikan agar bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, keberagaman umat beragama di Indonesia dengan berbagai macam keberagaman agama yang ada, kerukunan antar umat beragama itu menjadi hal yang sangat penting demi untuk mencapai kesejahteraan hidup di Indonesia. Indonesia saat ini mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun perbedaan ini tidak menjadi alasan untuk berpecah belah. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi seperti yang sering kita dengar atau baca di media sosial, atau mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami secara langsung, masih ada sikap intoleran yang terjadi. Biasa yang sering terjadi itu diakibatkan salah pengertian atau beda persepsi yang kemudian berujung konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus menanamkan sikap berwawasan, terbuka, toleran, dan rukun dengan mereka yang berbeda agama. Itu aja sih dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Berarti dari Gus Rian sendiri kuncinya itu adalah berwawasan terbuka. Mungkin selanjutnya
Tengku Nabila ingin menambahkan? Dipersilakan. Moderator, saya ingin menambahkan, menurut saya Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya majemuk. Majemuk dalam hal ini maksudnya adalah datang dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, watak, kegemaran, dan lain sebagainya. Meski majemuk artinya berbeda-beda, namun tetap satu sebagai bangsa Indonesia, seperti yang terkandung dalam semboyan resmi bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Atas segala keberagaman yang ada, kita wajib menghormati, menghargai, dan juga menjaga keberagaman yang ada tersebut. Sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga ini akan menjadikan hidup rukun, tentram, dan juga harmonis, sehingga mendukung perwujudan cita-cita bangsa Indonesia, yakni kesejahteraan sosial. Menurut saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator. Oke, berarti hal vital yang dipandang oleh Nabila itu kemajemukan yang bisa membawa kebaikan kesejahteraan sosial untuk masyarakat Indonesia sendiri. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Rizka Sianturi. Mungkin Rizka Sianturi bisa menjelaskan bagaimana cara kita menciptakan kerukunan antarumat beragama melalui media sosial, utamanya karena kita lagi zamannya media sosial ya. Untuk Rizka dipersilahkan. Kalau menurut saya ya, di tengah perkembangan arus global, kecanggihan teknologi tidak bisa dibendung, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi. Jadi untuk menanggapi fenomena tersebut, apabila kita khususnya sebagai pemuda tidak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, maka akan mudah menambah atau menyebarkan isu-isu hoax sehingga dapat merusak hubungan kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, kita memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kita bisa melakukannya melalui hal-hal positif seperti menuangkan ide-ide kreatif dalam bentuk tulisan atau gambar di media sosial yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita juga bisa berkomunikasi dengan teman kita melalui media sosial atau bergabung dengan grup sosial yang bisa menambah wawasan kita sehingga bisa menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. Menurut saya itu saja. Oke, dari Rizka kuncinya itu mungkin bisa menambah relasi, menambah pertemanan dengan bergabung ke grup atau menambah kawan dari luar gitu ya, supaya pandangan dan wawasan kita lebih terbuka lagi untuk menangkal isu ini. Oke, selanjutnya ini yang penting sih. Kenapa toleransi itu sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat? Mungkin Hogio bisa dipaparkan. Hogio, silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa negara Indonesia itu memiliki keberagaman umat beragama. Jadi menurut saya sikap toleransi itu sangatlah penting, karena sikap toleransi itu dapat mencegah terjadinya konflik antar agama, penistaan agama, dan juga diskriminasi agama. Dan juga jika sikap toleransi itu ada, maka manfaat yang dapat terjadi seperti terciptanya keharmonisan dan kedamaian, menguatkan tali persaudaraan, menguatkan rasa nasionalisme, dan dapat menerima perbedaan agama. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam pentingnya menjalankan sikap toleransi umat beragama ini adalah saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak menghina agama lain, tidak mengganggu umat agama lain ketika beribadah, saling menjaga dan melindungi umat beragama, sehingga terciptalah kerukunan dalam toleransi umat beragama. Sekian jawaban dari saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih Hogio. Mungkin Arwal bisa menambahkan, mohon maaf sebelumnya, mungkin Nadila bisa menambahkan ya
upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar rakyat Indonesia lebih bertoleransi antar umat beragama selain yang dipaparkan oleh kawan-kawan tadi. Untuk Nadila dipersilakan. Ya, jadi menurut saya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia itu bisa dimulai dari perilaku kita sendiri juga. Misalnya kalau misalnya ada teman kita yang berbeda kepercayaan, kita tuh harus tetap berhubungan baik sama mereka. Kita juga nggak boleh menghalang-halangi dan harus menghargai mereka, terutama dalam beribadah dan merayakan hari besar sesuai kepercayaan mereka. Bentuk menghargai dan menjalin hubungan baik itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya saling menghargai setiap ada hari besar agama lain, tidak mencaci satu sama lain, lalu saling membantu jika ada masalah dan lain-lain. Juga kita juga perlu mengingatkan satu sama lain jika ada orang yang berperilaku yang tidak mencerminkan toleransi. Sekian dari saya. Terima kasih atas tambahannya. Jadi langkah-langkah kecil itu juga penting ya kawan-kawan. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Nadila tadi. Dan mungkin Arwal bisa ceritain nggak kayak pengalaman pribadinya, bagaimana bentuk wujud sikap toleransi yang udah dilakukan oleh Arwal. Untuk Arwal, silakan. Baik, terima kasih moderator. Toleransi yang saya ketahui pengertiannya adalah menghormati pandangan orang lain terhadap apa yang dipercayainya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah agama. Jadi sikap-sikap toleransi yang pernah saya alami sendiri mungkin dalam bentuk kecil, dampaknya juga kecil. Contohnya saja seperti yang sebelumnya, di bulan sebelumnya saya menjalankan ibadah puasa. Kemudian teman-teman Nasrani malah antusias mereka untuk mengajak buka bersama dan mereka ikut serta dalam menyediakan fasilitas untuk berbuka tersebut. Seperti itu, Ogio. Dan sebaliknya juga kami umat Muslim ketika ingin di akhir pekan ingin nongkrong atau main-main bersama teman-teman, kami tidak mau mengambil waktu atau jam mereka dalam beribadah, khususnya teman-teman saya yang Nasrani gitu. Terima kasih Ogio. Seperti itulah Reza, pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih Arwal telah berbagi cerita, cukup menarik. Berikutnya mungkin Ivana bisa jelasin apa sih kesulitan-kesulitan yang dialami untuk mewujudkan sikap toleransi antar beragama di masyarakat ini. Oke, sebelumnya terima kasih moderator Reza. Kalau dari aku, kalau kita berbicara toleransi, itu pasti nggak jauh-jauh dari konflik ya, gitu. Apalagi di Indonesia gitu, kita ini beragam, kita ini multikultural katanya. Jadi, tapi sebenarnya konflik yang terjadi di masyarakat ya kan dalam masalah ini tuh yang aku lihat lebih banyak tentang agama. Itu sebenarnya disebabkan oleh hal-hal yang hanya kesalahpahaman gitu kan. Dan misalnya ada suatu konflik gitu yang pokok masalahnya sebenarnya bukan tentang agama, tapi nggak tahu kenapa bisa dikait-kaitkan dengan agama kayak gitu. Jadi kalau tentang toleransi, kesulitannya dari apa yang udah aku lihat ada 4 kalau menurut aku. Yang pertama itu kurangnya pemahaman yang benar mengenai toleransi. Ini mungkin kurangnya fondasinya kurang kuat di keluarga atau mungkin di lingkungan pendidikan sendiri. Yang kedua itu kepribadian masing-masing sih, masih sikap egois dan tidak rendah hati yang masih tinggi dari setiap pribadi gitu. Karena aku juga tadi baru baca dari skripsi orang dan dia itu ada buat note-nya kayak gini. Anda toleran karena Anda rendah hati dan pikiran Anda terbuka. Jadi kayak gitu pentingnya rendah hati dan saling menghargai orang lain gitu kan. Yang ketiga, lingkungan
Lingkungan juga berdampak karena lingkungan yang tidak sehat itu bisa mengajak Anda untuk membenci orang-orang yang dirasa tidak sama baik gitu, baik dari agama yang tidak sama baik menurut Anda, menurut kalian gitu kan, baik itu dari agamanya, sukunya, latar belakang dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir itu sesuai dengan tema kita mengenai media sosial juga. Jadi isu-isu atau berita yang tidak benar yang begitu banyak di media sosial yang sifatnya memprovokasi itu juga menjadi suatu kesulitan terbesar sih sebenarnya ya kalau di era sekarang. Nah, itu kenapa pentingnya tadi pendidikan dan pemahaman yang benar mengenai toleransi agar kita tidak ikut arus yang tidak baik gitu. Itu dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih analisa yang sangat bagus ya Ivana. Oke, mungkin dapat kita simpulkan ya bahwa intoleransi itu masih ada di masyarakat itu saat ini, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja untuk mewujudkan sikap toleransi ini banyak hal rintang yang harus kita lalui, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ivana tadi. Beberapa di antaranya kayaknya kurang pemahaman atau pendidikan yang salah, atau berikutnya ada kepribadian atau sikap egoistik, lingkungan yang tidak sehat, dan sebenarnya ini suatu masalah yang dapat kita atasi berdasarkan hasil diskusi kita tadi. Kita bisa saling menjalin hubungan baik, kita bisa memulai langkah-langkah kecil, kita bisa memperbaiki perilaku kita sendiri, dan sehingga tujuan kita dalam toleransi dalam negara dan kehidupan bermasyarakat saat ini pun dapat kita wujudkan secara nyata gitu, yaitu seperti yang kita sudah bahas tadi, yaitu kesejahteraan sosial atau ya menjadi negara yang utuh tanpa ada konflik atau perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan dalam diskusi kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi lainnya atau pemantik diskusi lainnya bagi yang menonton untuk menciptakan sikap toleransi di masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.